Baik, dalam video kali ini saya akan menyampaikan tutorial untuk penginputan pengiriman TBS ke PKS. Jadi di sini menunya di tahap 1, kemudian diproduksi, kemudian pengiriman TBS ke PKS. Silakan Bapak isi nama estate sama tahun budget. Agar diperhatikan, di sini saya berikan contoh input di testing, server testing. Jadi Bapak Ibu yang input untuk budgetnya jangan input di server testing ya, tidak boleh ada angka 9.000 nya ya. Oke, sebelum di input pengiriman TBS ke PKS, agar dipastikan data produksi total estate yang ada di sini sudah sesuai dengan ketetapan dari ED atau manajemen. Kemudian per divisinya juga dicek kembali agar kalau sudah yakin di sini angkanya sudah sesuai dengan ketetapan, baru kemudian kita lakukan add data PKS. Nah, di sini ada input per divisi. Jadi contoh misalkan PNDI ada 3 divisi, dia akan muncul saat divisi 1 sampai 3. Kemudian muncul produksinya divisi 1. Ini HKE-nya, kemudian SDMM. Nah, ini adalah kita mau kirim kemana. Jadi misalkan divisi 1 ini kirim ke SDMM 100% misalkan. Nah, ini nanti jika ada case di mana estate mengirim satu divisi dikirim ke dua estate, maka nanti akan dibedakan di persennya sini gitu. Jadi ketika misalkan divisi 1 ada contoh misalkan MSJE kirim ke KNDM divisi 1 50%, ada 50% lagi kirim ke PRYM misalkan ya. Nah, itu jadi pada saat input pertama 50% dulu. Kemudian ikutin selanjutnya save, baru nanti 50% lagi ke PKS yang berbeda gitu. Nah, ini ketika kita contohnya untuk yang dikirim ke SDMM, kemudian ini ada yang orange ini ada kirim langsung ke PKS, yang biru ini adalah overhandling atau double handling. Jadi di sini unitnya kita buat listnya, contoh misalkan dump truck ini yang normal, yang biasa normal. Jadi ketika misalkan Bapak atau Ibu yang di kebunnya divisi 1 ini ngirimnya cuma pakai dump truck, artinya cuma perlu ngirim di kolom 1 ini aja. Perlu input di kolom 1 ini aja. Jadi kolom 2, 3 tidak perlu diinput. Nah, jika misalkan kirimnya ternyata 50% pakai dump truck, terus 50% lagi pakai misalkan light truck misal ya. Nah, ini baru diinput di 2 kolom seperti ini. Nanti input sampai bawah, kemudian di save. Gitu ya. Kalau misalkan nanti ada double handling, ternyata ada overhandling atau double handling, Bapak estimasikan berapa yang akan dilakukan double handling, misalkan 30% atau 20%. 20% dari total produksi ini berarti ini yang kita anggap sebagai tonnase yang kita angkut double handling. Alatnya harus input juga. Ini contoh misalkan kita double handlingnya pakai farm traktor. Nah, ini di sini 100%. Karena nanti ini adalah 100% dari 4,2 ini. Ya, jadi nilainya TBS kirim adalah sama dengan ini. Kalau tadi yang ini 10 50% 50%, artinya 10 di sini pakai dump truck, 10 lagi pakai light truck. Jadi totalnya tetap sama, nanti dia 2,21 ribu ton atau 21 juta kilo. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, rate-nya isi, silakan diisi. Di sini misalkan satu hari berapa rate? Silakan diisi. Juga sama, misalkan ya sama, misal aja ya ini angkanya. Terus ini kontrak tarif rupiah per kilogram kontrak. Jadi tarifnya dalam rupiah per kilo, bukan rupiah per ton. Jadi misalkan di sini 45 misalkan ya, ini misalkan 35, ini 40. Nah, ini adalah mengantisipasi jika nanti ternyata kebutuhan kilometer yang dibutuhkan dump truck itu tidak tercukupi, maka nanti kita akan hitung nilai kontraknya pakai angka di bawah ini. Artinya yang nilai kontrak ini jangan sampai lupa diisi. Oke, kemudian kalau ini udah oke, silakan langsung di save. Ya, dia akan muncul di depan sini, totalnya akan sama 21.000. Nah, ini adalah kondisi yang saya buat custom ya, artinya ada 2 alat dalam satu ini, terus juga ada overhandling. Kalau misalkan Bapak Ibu kondisinya normal, ini cukup isi di unit 1 ini aja misalkan. Nah, gitu ya. Mungkin itu singkatnya dari kami.
Oh, satu lagi untuk ini kita buatkan untuk output ya, output kilogram per rit. Kilogram per rit contoh 36.000, 7.000, 1.500. Nah, ini bisa di setting atau bisa disesuaikan. Jadi misalkan ternyata dump trucknya mampu 7.000 atau 6.500, ini boleh disetting, sesuaikan. Itu ya. Ini belum di save, baru diisi lagi yang ininya. Jadi kalau misalkan setting ini harusnya di awal dulu sebelum nge-add PKS. Oke, kalau misalkan ini udah oke, divisi 1 lanjutkan sampai semua divisi terisi. Kemudian lakukan proses kalkulasi untuk kita submit atau kita tambah di kebutuhan HMKM yang di sini. Jadi nanti otomatis kebutuhan HMKM untuk dump truck atau untuk keperluan angkut TBS sudah diinput. Jadi nggak perlu lagi diinput di sini. Nanti ibu bapak tinggal lihat reportnya di sini, kendaraan sini. Mungkin itu aja dari saya untuk tutorial input pengiriman TBS PKS. Demikian, terima kasih.